Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salimah Ahmad. Saya dari Prodi Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang biooptik, bioakustik, dan biotermik. Yang pertama, biooptik. Mata bagi kita adalah organ yang sangat penting di mana kita akan melihat dan menginterpretasikan benda-benda di sekitar kita. Mata merupakan organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya dan akan disalurkan ke otak oleh saraf sensorik menjadikan informasi visual. Organ mata atau sering disebut bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak pada bagian depan tulang tengkorak. Bola mata dapat bergerak dan diarahkan ke suatu arah dengan bantuan 3 otot penggerak mata yang dikendalikan oleh saraf-saraf motorik oleh penggerak tersebut adalah yang pertama, musculus rectus oculi medial atau otot di sekitar mata berfungsi menggerakkan bola mata. Yang kedua, musculus obliquus oculi inferior berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Yang ketiga, musculus obliquus oculi superior berfungsi memutar mata ke atas dan ke bawah. Proses mata melihat benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, cahaya dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan melalui pupil. Yang kedua, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan melalui sama. Bola mata merupakan keseluruhan dari jaringan yang menyusun bola mata. Bola mata tersusun dari 3 lapisan jaringan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Berikut gangguan pada mata. 1. Rabun dekat. Rabun dekat hipemertropik, jadi jika mata tidak mampu untuk melihat benda pada jarak dekat. Rabun dekat disebabkan oleh ukuran bola mata yang pendek, sehingga bayangan jatuh di belakang retina atau lensa mata tidak mampu menyambung sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Yang kedua, rabun jauh. Rabun jauh adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Rabun jauh disebut miopi. Penyebab rabun jauh adalah ukuran bola mata terlalu panjang dengan ukuran normal sehingga bayangan jatuh di depan retina. Yang ketiga, rabun jauh dan dekat. Rabun jauh dan dekat disebut juga presbiopi atau rabun tua. Ialah suatu keadaan di mana lensa kehilangan elastisitasnya karena bertambahnya usia. Yang keempat, katarak. Katarak atau bulat mata merupakan gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ini merupakan keadaan di mana terjadi kekuruhan pada serabut atau bahan lensa di dalam kapsul lensa. Yang kelima, astigmatisme. Astigmatisme atau mata silindris adalah gangguan mata yang disebabkan oleh ukuran lensa mata atau kornea tidak rata, keadaan kelengkungan permukaan kornea atau lensa yang tidak mulus. Yang kedua, bioakustik. Bioakustik adalah suatu perubahan gelombang mekanik terhadap zat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Gelombang adalah suatu fenomena perambatan gangguan atau energi. Gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transvers. Berdasarkan mekanismenya, gelombang dibagi menjadi 4, yaitu gelombang mekanis, gelombang elastis, gelombang permukaan, dan gelombang elektromagnetik. Hal-hal yang berkaitan dengan gelombang bunyi. Berdasarkan pengamatan, ternyata di udara gelombang bunyi merambat secara rapatan dan renggangan, sehingga dapat dikatakan bahwa gelombang bunyi termaksud gelombang longitudinal. Suara seorang wanita umumnya tinggi, sedangkan pria parau karena frekuensi suara yang dihasilkan wanita lebih tinggi daripada pria. Tinggi tidaknya bunyi ditentukan oleh frekuensinya. Semakin tinggi frekuensi sumber bunyi, semakin tinggi bunyinya. Kuat atau lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudonya. Bila amplitudo gelombang besar, maka bunyi terdengar kuat, sedangkan bila amplitudo kecil, bunyi terdengar lemah. Layangan atau layangan bunyi adalah gejala mengeras dan
melunaknya bunyi yang terjadi secara teratur karena interferensi dua nada yang frekuensinya berbeda sedikit. Dua pengerasnya bunyi yang berturut, keras, lemah, keras. Yang ketiga, biothermit. Pada dasarnya, keseimbangan suhu tubuh sangat bermanfaat untuk memfasilitasi aktivitas enzim dalam tubuh. Mekanisme perpindahan panas. 1. Radiasi. Radiasi sendiri ketika di pagi hari atau di siang hari kita berada di terik matahari, maka tubuh kita terasa hangat ataupun panas. Kedua, proses perpindahan panas melalui konduksi terjadi jika panas diantarkan melalui media padat. Yang ketiga, konveksi. Penghantar dengan cara konveksi terjadi jika sumber panas akan merambat melalui partikel gas atau udara sehingga suhu dalam udara menjadi lebih tinggi. Jika suhu lingkungan lebih dingin dibandingkan suhu tubuh, maka menghambat pengeluaran panas melalui vasokonstriksi, pembuluh darah perifer, peningkatan aktivitas otot, mekanisme hormon. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya.